Baik, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata yang terakhir ya, yaitu adverb atau kata keterangan seperti itu. Nah, kata keterangan ini nanti eh, sekaligus akan dibahas dengan kelas kata yang namanya preposisi, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja, adverb atau kata keterangan di dalam kalimat itu sebenarnya fungsinya sebagai keterangan seperti namanya ya. Jadi SPOK kalau kalimat itu lengkap. Nah, K-nya itu kalau dalam bahasa Inggris complement, teman-teman. Nah, complement itu kalau dalam kalau di kalimat bahasa Inggris itu dibuatnya salah satunya adalah dari kata keterangan dan paling umum itu memang dari kelas kata keterangan seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa jenis keterangan itu yang tidak bisa menempati posisi kalimat sendiri alias hanya menjelaskan kata lain. Seperti kayak adjektif kemarin, teman-teman. Adjektif itu ada yang hanya bisa menjelaskan kata benda, maksudnya diletakkan di sebelumnya kata benda, ada juga yang bisa diletakkan tanpa kata benda ataupun dengan kata benda seperti itu. Nah, keterangan juga sama ada yang seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kita langsung saja bahas. Jadi kata keterangan itu jenisnya dibagi menjadi dua secara bentuknya ya. Ada yang berbentuk murni, kata keterangan. Jadi kalau kita cek di kamus, kata itu memang kata keterangan gitu ya. Nah, ada juga keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata preposisi. Nah, preposisi ini fungsinya adalah merubah kelas kata-kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Jadi bisa dibilang aturan penggunaan preposisi ini setelahnya itu wajib ada objeknya, teman-teman. Entah itu kata benda ataupun kata keterangan. Kalau setelah preposisi ini mau diikuti kata kerja, itu wajib dirubah menjadi kata benda atau istilahnya gerund. Jadi preposition plus verb ing, gitu ya. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak unik, teman-teman, yaitu preposisi to. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah preposisi to itu boleh diikuti oleh verb satu, tapi hanya preposition to ya. Selain preposition to tidak boleh diikuti verb satu seperti itu. Nah, tapi apapun itu, keterangan yang murni ataupun keterangan yang dibentuk dari preposition plus non apa atau untuk verb satu itu semuanya keterangan, teman-teman. Gitu ya. Iya, kalau di dalam buku grammar namanya to infinitive, teman-teman. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah adverb of place atau keterangan tempat, teman-teman. Contohnya adalah here artinya di sini, there artinya di sana, upward artinya ke atas, downward artinya ke bawah, outside artinya di luar, inside artinya di dalam, somewhere itu artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan untuk contoh keterangan tempat yang dibentuk dari preposition plus noun, misalnya ada at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit. Nah, at ini dipakai untuk ngomongin di sekitar, teman-teman, di area gitu ya. Entah itu bisa di dalam, di luar, ataupun di tepian gitu ya. Jadi kalau mau ngomong di area atau di sekitar itu kita pakainya at gitu. Dan dia untuk di sekitar suatu tempat atau bangunan seperti itu. Gitu ya. Nah, misalnya di meja itu. Nah, misalnya dia sedang duduk di meja itu. Nah, bukan berarti dia duduk di atas meja ya, teman-teman, tapi di sekitar meja. Kita bilangnya at the table. Nah, itu bukan berarti dia duduk di atas meja enggak, tapi di meja nomor tersebut seperti itu. Kemudian in a room itu artinya di dalam suatu ruangan. Nah, kalau di itu untuk ngomongin di dalamnya sesuatu, benda yang berwujud gitu ya, teman-teman. Kalau kita di dalamnya pakainya in. Jadi in a room, di sebuah ruangan. Kemudian near the lake, eh, di dekat danau itu, gitu ya, dekatnya danau itu. Kemudian over the hill, di atas bukit itu, seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya ada adverb of time atau keterangan waktu ya. Contohnya adalah yang murni itu ada yesterday, kemarin, tomorrow, besok, now, sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi, teman-teman. Sedangkan yang keterangan waktu yang dibentuk dari preposition plus noun misalnya ada at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada adverb of manner. Contoh yang murni dia adalah keterangan yang biasanya diakhiri dengan ly ya teman-teman. Contohnya warmly, dengan ramah, beautifully, dengan elok, swiftly, dengan cepat, dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian berikutnya yang dibentuk dari preposition plus noun misalnya on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan pisau atau dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin, dan masih banyak lagi.
ya. Berikutnya ada adverb of probability atau keterangan probabilitas ya, caranya kita bilang mungkin gitu dalam bahasa Inggris. Misalnya ada kalau yang murni keterangan adalah likely, mungkin, definitely, pasti, unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang contoh dari bentuk preposition plus noun misalnya in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Berikutnya ada adverb of negation, caranya kita bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris itu kita bisa pakai not, artinya tidak ya. Sedangkan untuk yang berbentuk preposition plus noun, by no means itu satu kata, teman-teman, artinya adalah tidak atau bukan, seperti itu. Berikutnya ada adverb of degree atau intensity, jadi keterangan tingkatan ya, caranya kita bilang sangat dan teman-temannya itu. Contohnya adalah very, artinya sangat, fairly artinya agak, sama kayak rather gitu ya. More artinya lebih, most artinya paling, enough artinya cukup, dan masih banyak lagi teman-teman. Itu ya. Kemudian yang contohnya yang berbentuk preposition plus noun misalnya to a high degree, sangat, to some extent, agak, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya adalah adverb of frequency, seberapa sering gitu ya. Jadi keterangan yang menunjukkan seberapa sering sesuatu itu. Gitu ya. Contohnya yang never, tidak pernah. Rarely, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Usually, biasanya. Always, selalu. Dan lain-lain. Nah, kemudian yang bentuknya preposition plus noun contohnya adalah on a regular basis. Biasanya, gitu ya. From time to time, kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh keterangan. Sebenarnya keterangan itu ada banyak banget, teman-teman. Bahkan ada yang nggak punya nama juga ya. Intinya dia keterangan bisa dikenali dari bentuknya seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang penempatan keterangan di dalam kalimat ketika dia menjelaskan kata lain, teman-teman. Nah, keterangan itu sebenarnya bisa menambahkan detail atau menambahkan keterangan ke semua jenis bagian kalimat gitu ya. Dia bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja. Nah, untuk penempatannya kita harus tahu dulu predikat atau kata kerja apa yang kita pakai, teman-teman. Karena kata kerja di dalam predikat itu nanti ada 3 pilihan. Yang pertama, predikat itu ada namanya linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri, tidak pakai kata kerja lain, teman-teman. Jadi contohnya is, kemudian am, kemudian are, ataupun was, ataupun were, seperti itu ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri, setelahnya tidak ada kata kerja lain, nah itu disebut dengan linking verb, bukan auxiliary. Oke. Nah, kalau predikatnya linking verb, kita mau tambahkan keterangan, keterangan itu diletakkan di setelahnya linking verb. Jadi setelahnya is, am, are, was, were. Contoh, teman-teman. I am here. Gitu ya. Jadi here di situ artinya kan di sini. Nah, itu diletakkan di setelah to be-nya, bukan di sebelumnya, gitu ya. Nah, keterangan itu kalau dia diletak di setelah to be di situ, Eee, itu boleh diletakkan di depan, boleh dikasih koma, seperti itu. Kalau subjeknya Ayu Dewi Syed tidak dikasih koma juga tidak apa-apa. Nah, itu tadi ketika predikatnya linking verb ya. Nah, kalau predikatnya verb tunggal, teman-teman, verb tunggal itu kata kerja yang punya arti, ya, dan dia tidak pakai auxiliary, ya. Nah, itu yang disebut dengan verb tunggal. Nah, verb tunggal itu bentuknya di dalam kalimat adalah verb 1, verb 2, ataupun verb SES, gitu ya. Contohnya ada washes, runs, atau belonged, seperti itu. Nah, karena kata kerja tunggal ini dengan subjek boleh dipisah, ya, maka boleh keterangan itu ditaruh di tengah-tengahnya subjek verbnya. Jadi boleh di sebelum verbnya, boleh di setelah verbnya, teman-teman. Contoh ya, I always come on time. Nah, di situ ada predikat come, sebelumnya ada keterangan frekuensi ya, always, kemudian setelahnya ada kata on time. Seperti itu. Nah, kalau memang, keterangannya itu berbentuk preposition plus noun seperti ini, teman-teman, atau dia panjang ya, pasti harus diletakkan di setelah kata yang dijelaskan, tidak boleh di sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang terakhir kalau misalkan predikatnya itu berupa auxiliary verb, jadi sudah ada auxiliary yang terpisah, teman-teman ya. Contohnya adalah, would consider, contohnya lagi adalah had been invented, gitu ya. Nah, nanti, adverb ini boleh diletakkan di setelah auxiliary yang paling depan.
Oke. Jadi boleh di sini, misalnya ya teman-teman, boleh di sini, boleh juga di sini, ataupun di setelah kata kerjanya. Yang nggak boleh adalah di antara subjek dan auxiliary pertama. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi keterangan itu sudah dapat dipastikan menjelaskan verb clause. Tidak hanya verb ya, tapi kalau pertanyaannya apakah keterangan bisa menjelaskan verb, jawabannya iya. Bisa ya teman-teman, tergantung jenis keterangannya. Tapi kalau harus menjelaskan verb, jawabannya tidak. Ya karena keterangan jenisnya banyak teman-teman. Contohnya nanti saya jelaskan ya. Jadi intinya tidak selalu menjelaskan verb, tapi menjelaskan verb boleh. Keterangan teman-teman. Itu ya. Nah contohnya adalah the world is slowly changing. Nah itu slowly diletakkan di tengah-tengahnya auxiliary verb teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk penempatan keterangan itu tergantung kata kerja apa yang kita pakai. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman. Auxiliary itu apa? Nah, sebenarnya di hari pertama saya ingat saya menjelaskan sedikit tentang auxiliary ya, teman-teman. Karena ada yang bertanya waktu itu. Jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja kelas katanya, teman-teman ya. Atau babnya itu adalah kata kerja. Nah, cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini hanya bisa membantu kata kerja lain, alias setelah auxiliary ini harus diikuti kata kerja. Oke. Nah, auxiliary sendiri ada 4 keluarga besar, yaitu do, anggotanya do, does, dan did, yang mana verb setelahnya atau verb yang dibantu itu wajib verb 1, teman-teman. Ya. Kemudian ada to be, keluarganya to be itu adalah is, am, are, ataupun was, were, ataupun be, been, dan being. Nah, hanya to be yang boleh diikuti dua jenis kata kerja ya. Boleh pakai verb ing ataupun verb 3. Aktif atau pasif. Seperti itu. Nah, kalau have itu artinya sudah. Anggotanya ada 3 yaitu have, has, sama had. Verb setelahnya wajib verb 3. Tapi dia aktif ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah modal. Yang mana setiap kata di dalam modal ini artinya beda-beda teman-teman. Oke. Will itu artinya akan. Shall artinya akan, bisa harus. Can artinya dapat, boleh, mungkin, bisa, apalagi banyak teman-teman. Can itu ya. Must artinya harus, juga bisa pasti. May artinya boleh, mungkin. Kalau di dalam doa dia diartikan semoga juga bisa. Kemudian might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could dapat tapi lampau ya. Would akan tapi tidak dilakukan. Nah, apapun modalnya, modal ini verb setelahnya wajib verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat tidak ada verb 2 dan verb SIS di sini. Kenapa? Karena verb 2 sama verb SIS tidak boleh diberi auxiliary. Gitu ya, teman-teman, atau hanya bisa berdiri sendiri di dalam kalimat seperti itu. Nah, kita kembali ke adverb lagi. Tadi adverb menjelaskan predikat, teman-teman. Sekarang adverb menjelaskan selain predikat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Adverb itu tidak selalu menjelaskan kata kerja, teman-teman. Adverb itu juga bisa menjelaskan kata sifat. Contohnya adalah kata more. Nah, kalau kita pergi ke kamus, cari kata more, gitu ya, teman-teman. Nah, kelas katanya adalah adverb, dia itu digunakan sebelum sebuah adjektif atau keterangan yang lain gitu ya, untuk membentuk komparatif. Ini caranya kita bilang lebih. Nah, kalau less kurang. Contohnya adalah you have to be more careful. More di situ, lebih di sini menjelaskan kata careful. Gitu ya. Contohnya lagi, can't it be done more quickly? Nah, more keterangan di sini ya artinya lebih, menjelaskan kata keterangan yang lain yaitu quickly. Quickly itu keterangan teman-teman. Kalau quick aja kata sifat ya, tapi kalau quickly itu kata keterangan. Seperti itu. Jadi tidak harus menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Tergantung jenis keterangannya karena keterangan ada banyak banget. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke PPT-nya tadi, teman-teman. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar kata sifat ya atau adjektif yang mana dibagi menjadi 3 jenis yaitu determiner, deskriptif atau epithet, kemudian noun adjunct. Nah, sebenarnya teman-teman, di sebelumnya determiner itu bisa kita sempilin dengan keterangan ya. Bahkan di tengah-tengahnya determiner atau di sebelumnya deskriptif itu juga bisa disempilkan kata keterangan. Gitu. Nah, nanti jadinya kalau kita mau masukkan keterangan jadinya seperti ini. Urutannya, teman-teman. Jadi, adverb of probability, caranya kita bilang mungkin ya. Kemudian diikuti adverb of negation, kemudian diikuti adverb of distinguishing,
Kemudian determiner, kita boleh pilih salah satu adjective determiner, numeral, ordinal, numeral kardinal, other, dan berikutnya sebelum deskriptif kita mau masukkan adverb lagi boleh. Nah, biasanya adverbnya adalah adverb of degree, biasanya more atau most gitu ya, misalkan the most beautiful atau the most famous dan sebagainya. Kemudian setelah adverb of degree juga bisa kadang diikuti frekuensi. Contohnya the most commonly, misalnya di situ verb 3 used gitu ya, the most commonly used apa, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian non adjunct baru kata benda yang dijelaskan. Nah, menjawab lagi ya teman-teman, kenapa harus dicari predikatnya dulu di dalam mengerjakan soal latihannya? Karena subjek itu, kata benda itu yang dia bisa panjang banget dijelaskan oleh kata sifat yang 3 jenis ini. Nah, di dalamnya bisa disempitin lagi oleh kata keterangan. Seperti itu. Jadi paling gampang itu dicari predikat, teman-teman. Predikat itu sepanjang-panjangnya, tidak bisa sepanjang subjek. Seperti itu. Nah, itu untuk adverb ketika menjelaskan kata sifat. Oke. Sekarang adverb juga bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, kalau kata sifat atau adjektif teman dan tempatnya di sebelumnya, kalau keterangan menjelaskan kata benda itu tempatnya di setelahnya dan hanya terbatas, teman-teman. Keterangan yang bisa menjelaskan kata benda. Contoh ya, keterangan tempat. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang para murid di sekolah itu, jadi para murid di sekolah itu misalkan memiliki prestasi yang bagus, misalkan memiliki prestasi yang bagus. Misalnya ya, teman-teman. Nah, itu kalau diartikan para murid di sekolah itu adalah the kata sifat ya, students kata benda, sorry, the students. Nah, di sekolah itu letaknya di setelah kata, maaf teman-teman, di setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi, the students in that school. Nah, terutama ketika keterangannya itu berbentuk preposition plus noun. Jadi dia panjang, teman-teman. Pasti diletakkan di setelah benda yang dijelaskan seperti itu. Gitu ya. Has a good achievements misalkan. Contoh aja ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja. Jadi saya ingin menjelaskan ke teman-teman. Jadi setelah kata benda itu atau kata benda itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan, cuman terbatas sekali memang. Gitu ya. Nah, nanti sebelumnya the ini kalau mau diikuti keterangan juga boleh, teman-teman. Oke. Contohnya adalah kata not misalnya atau perhaps gitu ya. Perhaps. Perhaps the students in that school. Nah, jadi kayak keterangannya di situ diletakkan di sebelumnya kata benda. Jadi memang kata benda itu bisa dijelaskan oleh kata keterangan juga, gitu ya. Nah, kalau misalkan kata keterangannya diletakkan di sebelumnya kata benda, urutannya harus keterangan, kata sifat dulu di sini, minimal determiner ya, teman-teman. Baru kata benda, kemudian keterangan lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini contoh dari judul novel ya. Not a good reason to live. Nah, itu ada not keterangan ya, diikuti determiner a kata sifat, good juga kata sifat, reason adalah benda intinya yang dijelaskan, to live itu juga kata keterangan, to infinitive to verb 1 tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, bahkan keterangan itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain, teman-teman. Contohnya very quickly tadi ya. Quickly itu adalah dengan cepat, dia keterangan, ditambahkan dengan kata very itu juga keterangan. Jadi very quickly, seperti itu. Nah, contohnya lagi adalah not here. Not itu kata keterangan, adverb of negation, diikuti here itu keterangan tempat. Jadi not here artinya bukan di sini atau tidak di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penggunaan keterangan ketika dia menjelaskan kata lain ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells, oke? Sebelumnya itu ada conjunction by which, teman-teman. Yang mana di setelahnya ada predikat lagi yaitu is understood. Subjeknya adalah the mechanism. Dihubungkan dengan by which kalimat sudah lengkap. Nggak apa-apa ya. Jadi subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Nah, berarti sentencing sebenarnya nggak ada masalah, teman-teman.
Yang masalah di sini adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Ternyata titik-titik terletak di dalam predikat atau anggota dari predikat. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, yang bisa menjelaskan verb atau kata kerja itu cuma dua. Apa aja? Yang pertama adalah auxiliary, yaitu kata kerja itu sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat ABCD tidak ada auxiliary being di situ, teman-teman. Oke. Nah, berarti carikan alternatif yang kedua, yaitu keterangan atau adverb. Nah, teman-teman masih ingat ABCD tadi yang adverb yang mana, teman-teman? Itu ABCD adverb cuma ada satu ya. Ya, betul. Yang Charlie ya, teman-teman. Not tadi namanya adalah adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris seperti itu. Gitu ya. Kalau yang alpha salah karena dia kata ganti, teman-teman. Kata ganti itu kalau urutannya auxiliary, kata ganti verb, itu nanti jadi kalimat tanya. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa yang alpha, kalau yang bravo no, itu materi kita terakhir tentang kata sifat, dia adalah anggotanya determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Sama kayak 1, 2, 3, 4 atau nama lainnya adalah cardinal number, teman-teman. Jadi angka yang menunjukkan jumlah bendanya seperti itu. Nah, di situ setelahnya nggak ada kata benda, kita nggak bisa memasukkan determiner. Karena syarat determiner itu setelahnya wajib ada kata benda dulu sebelum nabrak bagian kalimat yang lain atau sebelum titik seperti itu. Nah, kalau yang delta nor itu fanboys ya. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, setelahnya juga harus predikat, tapi di situ verb 3. Jadi nggak bisa kita masukkan nor, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Nah, itu is not itu bisa kita singkat jadi isn't. Seperti itu, teman-teman. Oke, contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikatnya ya. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya adalah di phrasing, titik-titik terletak di setelah bukan auxiliary, teman-teman. Karena kalau auxiliary setelahnya harus ada verbnya ya, tapi itu nggak ada verb, teman-teman. Berarti dia adalah linking verb. Linking verb itu kata kerja yang berdiri sendiri, to be yang hanya buat syarat aja karena dalam bahasa Inggris predikat wajib kata kerja. Seperti itu. Makanya dimasukkan kata kerja yang nggak punya arti, teman-teman. Nah, berarti di sini nanti katanya menjelaskan kata selanjutnya. Kata selanjutnya di situ ada kata small, kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Jadi carikan keterangan, ya jawabannya adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Nah, to itu adalah satu keluarga dengan very, satu keluarga dengan more, most, enough gitu ya. Yang mana dia adalah adverb of degree. Nah, nanti kalau diartikan, jawabannya alfa ya, teman-teman. Amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu, di situ ada showed, subjeknya adalah sculpture and Whitney, gitu ya. Kemudian ada conjunction that, subjek her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, berarti masalahnya di phrasing, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik atau di sebelumnya koma, itu ada kata benda a child. Nah, di sini kata benda tidak boleh kita tetap biarkan kata benda, teman-teman. Alasannya kenapa? Karena kata benda kalau diletakkan di sebelumnya predikat itu subjek. Nah, kalau ini subjek, nanti subjeknya double gitu ya. Jadi ini harus kita rubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Merubah kata menjadi kelas kata yang lain, tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi saja adalah yang delta. Jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, as a child, sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh dari apa namanya?
penggunaan adverb di dalam kalimat adverb dan preposisi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Atau kita coba ke latihan ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan akan menemukan di contoh soal latihannya. Baik, dicoba dulu teman-teman di nomor berikutnya. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie dan juga Delta, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada are attending, subjeknya designers, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda modern offices, yang mana itu tidak bisa kita tetap biarkan kata benda, karena nanti subjeknya double, teman-teman. Harus kita rubah jadi keterangan, caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi cuma satu, yaitu yang Charlie. Nah, jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Jadi kalau diartikan kurang lebih, bersamaan dengan adanya kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, gitu ya teman-teman. Para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk menyesuaikan ruangan-ruangan tersebut dengan interior-interior yang eh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu severe itu artinya serius atau parah teman-teman. Tapi maksudnya di sini tidak terlalu banyak ukiran, maksudnya lebih polos gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak corak-corak gitu. Karena kalau di ketutupan apa namanya AC misalnya itu kan percuma gitu ya, maksudnya gitu. Dan juga lebih warmer, nah lebih santai, lebih lebih polos seperti itu teman-teman. Oke, jadi jawabannya Charlie. Kalau yang Bravo udah pasti salah ya teman-teman. Fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat di soal structure TOEFL. Kalau yang alpha itu conjunction, delta juga bisa jadi conjunction. Nah, kalau kalimatnya hanya ada satu subjek, satu predikat, kita tidak membutuhkan conjunction, teman-teman. Itu ya. Lanjut ke nomor 5. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Oke, ada jawaban alpha atau delta, ada bravo juga. Mari kita cek bareng ya. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada can be cultivated, subjeknya adalah daily list. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu ada kata benda. Nah, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran nes-nes 80% atau bahkan 90% teman-teman, dia adalah kata benda ya. Misalnya happiness. Happiness itu kata benda dari kata sifat happy. Kalau happy kata sifat ya artinya bahagia, tapi kalau happiness itu kata benda artinya kebahagiaan. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap kata benda, teman-teman. Karena nanti subjeknya double. Nah, harus kita jadikan kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Ya, kalau yang alpha itu kata sifat, bukan preposisi, nggak bisa. Nah, kalau yang bravo itu sebenarnya since bisa jadi preposisi, teman-teman. Nah, tapi kenapa kok sebenarnya? Nah, since itu artinya sejak. Kalau dia preposisi ya. Nah, otomatis benda setelahnya itu nanti haruslah benda waktu. Contoh benda waktu itu nama tahun, nama tanggal, nama hari, nama peristiwa sejarah, atau nama perayaan gitu ya. Nah, itu bisa pakai since. Nah, tapi kalau hardiness, tingkat kekerasan, tingkat bertahan hidup yang baik, itu bukan
kata benda waktu. Nah, jadi since di situ artinya bukan sejak, tapi artinya karena. Nah, since yang artinya karena dia adalah conjunction, teman-teman. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, tidak bisa, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, seperti itu. Nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan kurang lebih, karena tingkat kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies itu bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah seperti itu. There itu termasuk adjektif ya, Sir. Kalau there-nya iya, teman-teman. Dia termasuk ke dalam possessive adjective. Nah, kalau kita cek di kamus, itu adalah possessive adjective atau determiner. Sebentar. Kita tadi mau nyari kata there. Yang nggak pakai S ya, teman-teman. Karena kalau yang pakai S, dia adalah kata ganti. Tapi kalau there, dia adalah determiner yang termasuk dalam keluarganya possessive adjective. Seperti itu. Contohnya adalah their time together. Nah, their diikuti kata benda. Their own homes. Jadi diikuti kata benda, gitu ya. Their own opinion. Their own course word folder. Contohnya lagi adalah kebanyakan their own ya, teman-teman. Nah, kebanyakan their own, tapi nggak harus ada own-nya, teman-teman. Tapi yang pasti dia adalah kata sifat. Keluarga dari determiner, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Baik, waktunya habis. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bareng. Di situ ada predikat develop. Subjeknya adalah the technology, ya. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Di situ setelah titik-titik ada kata ganti, teman-teman. That di situ pronoun ya, atau kata ganti. Yang mana tidak bisa tetap kita biarkan menjadi kata ganti karena subjeknya nanti double ini harus dirubah menjadi keterangan. Nah, caranya gimana? Kita harus masukkan preposisi di titik-titik di situ. Nah, A, B, C, D yang preposisi cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Oke. Alpha sama Bravo itu kata sifat, artinya juga sinonim, mereka sama ya. Dissimilar, different itu artinya berbeda. Not likely itu keterangan, ya. Keterangan itu tidak bisa merubah kelas kata lain. Hanya preposisi saja yang bisa merubah kelas kata lain menjadi keterangan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Jadi tidak seperti itu, maksudnya itu adalah teknologi dari pembangunan atau konstruksi menggunakan besi gitu ya. Nah, teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton pendukung itu berkembang agak lebih cepat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada predikat verb SES, skills. Subjeknya adalah copper sulfate ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, tapi di situ ada dua kata benda sebagai objek, yaitu yang pertama algae, yang kedua adalah gerund, harming fish, teman-teman. Oke, nah ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti objeknya double. Ini harus kita rubah menjadi kata keterangan.
Nah, caranya gimana? Kita harus masukkan preposisi di sini. Nah, di pilihan A, B, C, D itu ada 2 preposisi, teman-teman. Antara Charlie atau Delta itu dua-duanya preposisi. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, maka mau nggak mau harus dengan mengartikan, ya. Karena memang masalah dari keterangan ini adalah di makna, teman-teman. Jadi bisa menambahkan makna atau tidak, atau makna yang akan ditambahkan itu makna apa, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, kalau yang Charlie ya, kita coba dulu satu-satu. Copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup gitu ya, itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air yang lain. Nggak enak ya, teman-teman. Kita coba dulu yang delta. Kalau yang delta di situ berbunyi copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, yang enak adalah yang delta. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Ya, jadi memang kasus adverb ini itu juga ada kasus tentang meaning atau makna seperti itu. Kalau misalkan dimaknai tidak nyambung gitu ya, berarti tidak bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan dimaknai nyambung, berarti itulah jawabannya, seperti itu. Ada hubungan misalkan sebab akibat, misalnya ada hubungan waktu, ada hubungan tempat, ada hubungan apalagi teman-teman, banyak kontras misalnya. Jadi keterangan itu ada banyak sekali, seperti itu. Silakan lanjut, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Baik, waktunya sudah habis ya. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Mari kita cek ya, sudah lengkap teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata spurt, artinya mendukung, sama kayak support teman-teman. Subjeknya adalah the development. Nah kemudian, nah teman-teman hati-hati dengan with which di situ ya. Nah sebenarnya with which itu juga conjunction sebenarnya teman-teman. Tapi kalau di soal, setelahnya tidak ada subjek predikat di sini, ini nggak usah dianggap sebagai conjunction. Ya, itu adalah pemendekan sebenarnya, pemendekan dari CSP atau reduction materi kita hari ke-10. Nah, nanti saya rubah soalnya, teman-teman, karena ini belum bab kita gitu ya, tapi kebetulan keluar. Saya juga baru sadar ini. Baik, jadi intinya jangan dianggap kalau teman-teman menemukan di soal ada conjunction, nggak ada subjek predikat setelahnya, karena itu sudah dipendekkan. Nah, itu materi kita hari ke-10 nanti. Nah, di situ titik-titik terletak di setelah preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, di pilihan ganda nggak ada yang kata benda aja, teman-teman. Nah, itu kan panjang gitu ya. Masih ingat yang bisa memanjangkan kata benda adalah kata sifat. Jadi cari yang adjektif dulu baru kata benda. Nah, ternyata di dalamnya pilihan A, B, C, D itu juga ada keterangan juga teman-teman, yaitu more. More itu keterangan ya. Nah, more di situ itu menjelaskan kata sifatnya nanti. Jadi cari yang more, kemudian diikuti kata sifat, kemudian diikuti noun, seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Oke? Karena kalau yang alpha kenapa salah? Alpha itu nemu preposisi lagi yaitu then. Jadi then itu bisa preposisi, bisa conjunction ya, teman-teman. Sedangkan for ini nanti itu belum menemukan kata benda. Nggak bisa ya, preposisi belum menemukan kata benda sudah dimasuki preposisi yang lain. Jadi alpha tidak bisa. Kalau yang bravo, more itu keterangan, accurate itu kata sifat, menjelaskan kata benda sundials. Nah, kemungkinan bravo bisa. Nah, kalau yang Charlie sundials kata benda tidak bisa dijelaskan oleh keterangan cara. Keterangan cara itu menjelaskan kata kerja, teman-teman, ya, bukan kata benda. Oke, jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang delta di situ ada more accurate. Nah, sama kayak yang alpha tadi, dia nabrak preposisi. Sebelumnya itu belum ada kata benda sama sekali. Jadi nggak bisa, teman-teman. For itu harus menemukan kata benda dulu sebagai objek prepositionnya.
untuk dirubah menjadi keterangan, baru kalau di setelahnya mau diikuti bagian kalimat yang baru atau yang lain tidak apa-apa. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, perkembangan dari, alat penanda waktu mekanik itu mendukung penelitian akan, atau untuk, eee sundials yang lebih akurat. Nah, sundials itu jadi zaman dulu itu sebelum ada jam tangan, teman-teman, orang-orang itu menyatakan waktu atau apa ya, mencari tahu jam, mencari tahu waktu itu menggunakan bayangan matahari. Nah, alatnya itu namanya sundials, seperti itu. Nah, sundials itu banyak banget ya. Jadi bukan satu alat namanya sundial, enggak. Jadi sundial itu kayak, sekarang kita nyebutnya jam gitu, ada jam tangan, ada jam dinding gitu. Nah, sundial itu zaman dulu pakainya matahari, seperti itu. Jadi, sundial yang lebih akurat, yang dengan itu, digunakan untuk regulate them. Regulate them itu apa ya, menjadi regulate itu sebenarnya artinya mengatur, teman-teman, ya, atau mengkontrol. Nah, maksudnya di sini bukan mengatur jamnya yang sebelumnya ditemukan, tapi menjadi acuan atau pedoman membuat jam-jam mekanik pada saat sekarang ini. Maksudnya seperti itu. Jadi, perkembangan dari, eee, apa namanya, penanda waktu mekanik saat ini itu membantu penelitian akan, eee, sundials yang lebih akurat, yang dengan itu menjadi acuan, eee, untuk membuat jam-jam mekanik tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi sedikit tentang keterangan ya. Jadi keterangan itu adalah kelas kata yang paling tidak, penting di dalam kalimat, ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa, teman-teman, ya. Dan keterangan itu, tempatnya bisa di akhir, bisa di awal, dikasih koma ya tapi, ada juga yang dia menjelaskan, bagian-bagian kalimat yang lain, seperti itu. Itu tergantung artinya, teman-teman. Kan pasangannya more itu dancer, kok salah yang A? Nah, karena yang nggak selalu ya, teman-teman. Jadi more itu nggak selalu pakai than. Memang kalau nanti di bab 8 itu ada more itu gandengannya than, tapi apakah kalau ada more selalu harus ada than? Jawabannya tidak. Atau kita coba cek di kamus ya. Kita cari kata more, teman-teman. Kita lihat di contohnya apakah selalu menggunakan than, gitu ya. Nah, contohnya yang pertama aja teman-teman, paling atas saja itu nggak ada then sama sekali. Padahal di dalamnya ada kata more ditutup dengan tanda titik, artinya kalimat sudah lengkap. Jadi kalau kalimat itu ditutup dengan tanda baca, artinya kalimat itu sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Gitu ya. Jadi more di sini nggak ada then-nya. Jadi ini yang saya maksud dan itu tidak wajib ada ketika ada more. Gitu ya. Atau more itu tidak wajib membutuhkan then. Tapi kalau ada then itu pasti pakainya more, teman-teman. Itu kebalikannya ya. Then itu artinya daripada. Nah, nanti gandengannya nanti itu materi kita hari ke-8, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau more jawabannya tidak selalu pakai then. Contohnya, you have to be more careful next time. Kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Nah, walaupun kalau dikasih then juga boleh. Contohnya, it was a lot more expensive than I had expected. Ini jauh lebih mahal daripada yang saya sebelumnya, duga atau perkirakan. Nah, itu pakai then nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, contohnya yang atas tadi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, besok kita akan belajar tentang phrasing yang terakhir, yaitu tentang gandengan kata. Salah satunya adalah more than itu. Terjawab ya, kenapa A salah, teman-teman? Nah, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan sambil saya cek absensi dulu ya. Oke, sudah selesai, teman-teman. Chapter 10 kita akan membahas dependent clause, teman-teman, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya anak kalimat. Seperti itu. Itu materi yang saya bilang kemarin paling sulit, tapi paling sering keluar di soal structure TOEFL. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Sir, izin tanya, tapi mohon maaf agak mundur ke adjektif lagi materi sebelumnya. Untuk adjektif no, setelahnya langsung jumlah, boleh ya, Sir? Maksudnya untuk adjektif no, oh maksudnya no diikuti oleh penjumlah gitu ya, apakah tidak double gitu?
Tidak apa-apa, teman-teman. Karena no itu juga bisa diartikan tidak pun gitu ya. Tidak ada pun. Artinya seperti itu. Sama kayak not any. Jadi jawabannya tidak apa-apa, no to. Misalkan tidak ada dua orang pun gitu ya yang memiliki sidik jari yang sama. Seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang, bahkan dua orang kembar gitu ya maksudnya gitu. Jadi no two people, tidak ada dua orang di dunia ini yang kembar. Itu boleh. Kak itu sepertinya pilihan A salah karena yang dibandingkan itu tidak setara. Mechanical times sport the search for more accurate than. Oke, gimana teman-teman? Yang dibandingkan tidak setara. Mungkin perbandingannya yang di depan itu the development-nya gitu ya. Sedangkan yang di belakang itu sundial-nya, bukan development-nya. Masa development dibandingkan dengan sundial? Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi yang alpha ini salah, saya tadi jelaskan ya, teman-teman. For ini preposisi butuh kata benda, belum ada kata benda, sudah nabrak preposisi yang lain, jadi tidak bisa. Kalau saya itu, tapi memang ada, kalau teman-teman punya alasan lain bisa, gitu ya. Tapi pun misalkan di situ gini ya, teman-teman, more accurate than those atau that of sundials. Misalkan that kan kembalinya the development atau that the development of sundials itu nanti tetap salah ya teman-teman karena for ini harus dicarikan dulu objeknya. Jadi harus ada kata bendanya dulu baru diikuti then atau preposisi yang lain lah seperti itu. Baik, setelah ini saya kirimkan latihan. Jadi teman-teman nanti silahkan kalau ada waktu lebih silahkan latihan ya. Memang kadang materinya sedikit, teman-teman, kadang materinya banyak. Contohnya hari ke-10 nanti materinya itu cukup banyak seperti itu. Baik, thank you so much guys for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time.